down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Hai adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Krisis Marmata, kakak yang akan menjadi tutor ekonomi. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang inflasi dan deflasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke inflasi. Sebelum kita masuk ke deflasi, maka kita akan mempelajari apa itu inflasi. Nah, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Bisa jadi itu harga barang dan jasa ya adik-adik. Dan ketika terjadi inflasi, maka akan terjadi peredaran uang yang banyak di dalam masyarakat. Lalu ada dampak. Inflasi yang terjadi dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti nilai mata uang yang menurun, kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus, tingkat pengangguran yang semakin besar atau banyak, kesejahteraan masyarakat yang menurun, dan hilangnya investasi. Dan selanjutnya ada penyebab dari inflasi. Apa penyebab inflasi tersebut? Ada banyak ya adik-adik sekalian. Salah satunya banyaknya peredaran uang yang terjadi di masyarakat tersebut. Lalu tingginya permintaan terhadap suatu barang dan jasa sehingga meningkatkan biaya produksi atas barang dan jasa tersebut. Lalu inflasi juga terjadi akibat adanya utang nasional yang dipengaruhi oleh jaminan pinjaman dan pengeluaran sebuah negara. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian deflasi. Sebelumnya kita telah mempelajari apa itu inflasi. Jadi deflasi ini adalah kebalikan dari inflasi. Jika inflasi adalah kenaikan suatu barang, maka deflasi adalah suatu keadaan atau proses di mana harga-harga barang menjadi turun dan jumlah uang yang beredar juga sedikit. Nah, selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan dari deflasi. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari deflasi tersebut? Yaitu pengangguran yang meningkat, upah minimum bisa menjadi lebih rendah, mendorong lebih banyak kredit macet di perbankan dan lembaga keuangan. Hal ini diakibatkan karena banyaknya produsen atau penyedia jasa yang jadi debitur dalam kondisi sulit karena angka penjualannya mengalami penurunan. Lalu selanjutnya ada penyebab deflasi. Apa saja penyebab deflasi, Kak? Ini dia penyebab deflasi adik-adik. Yang pertama itu ada perubahan struktur pada persaingan pasar. Perusahaan di sektor yang sama akan bersaing menurunkan harga barang sehingga dapat lebih unggul dibanding pesaingnya. Yang kedua, terjadinya peningkatan produktivitas akibat adanya inovasi dan kemajuan teknologi. Dan yang ketiga, turunnya daya beli masyarakat akibat sedikitnya persediaan jumlah mata uang. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi inflasi dan deflasi ini ada dari kebijakan. Kebijakan ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi atau menangani jika suatu saat terjadi inflasi atau deflasi. Nah, yang pertama itu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah ya adik-adik. Jadi kebijakan fiskal ini bisa merupakan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. Nah, yang kedua yaitu kebijakan moneter atau biasa juga dibilang kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan ini yaitu melakukan operasi pasar terbuka, mengendalikan jumlah uang beredar, bertujuan supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Nah, itu dia penjelasan untuk materi inflasi dan deflasi. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa dan salam pendidikan.